Oke teman-teman semua, kembali lagi di playlist belajar Scratch. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari Scratch ya. Video sebelumnya itu kita sudah belajar bagaimana cara menginstal Scratch versi desktop. Nah sekarang tinggal kita klik ikonnya ini lalu kita jalankan. Nah nanti seperti ini tampilannya. Oke, jadi di dalam Scratch ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ini bagian yang pertama, ini bagian tab code-nya ini bagian paling penting ya. Setelah itu ada bagian yang di tengah, ini adalah bagian untuk kita melakukan memindahkan blok-blok program ini ke sini, area kerjanya kita ya. Jadi ini area kerjanya, lalu di sini di blok sebelah sini ini area dimana kita akan melakukan objek-objek yang akan kita pilih. Misalnya di sini adalah objek kucing ya. Oke, kita mulai saja dari bagian code sini. Nah, di bagian code ini ada berbagai macam code ya. Ada berbagai macam code dan fungsinya apa saja. Nah, jadi yang pertama di sini ada motion ya. Motion, di mana motion ini berfungsi untuk menggerakkan objek ya, menggerakkan objek. Nah contohnya seperti ini ya. Oke, yang kedua di sini ada looks. Jadi looks ini sesuatu yang kelihatan lah ya, tampilan lah. Misalnya dia bisa bilang hello ya. Oke, terus di sini ada sound untuk mengeluarkan suara seperti itu ya, sesuai dengan objeknya. Terus event, nah ini penting nih, event ini adalah sebuah trigger atau pemicu ya. Contoh sederhananya itu seperti stop kontak lampu. Misalnya kita tekan lampu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampu menyala ya, lampu menyala. Jadi ada trigger, ada tombol. Nah di sini kita bisa contohi. Jadi ketika misalnya saya di sini contoh ya, event yang saya gunakan adalah event when bendera hijau ini terus klik. Artinya ketika bendera hijau diklik, apa yang terjadi ya? Dia menjalankan yang namanya play sound atau membunyikan suara ini. Oke, coba kita. Nah, jadi ketika bendera hijau ditekan, dia akan berbunyi meow. Oke. Nah, itu event. Jadi ada sesuatu yang menjadi pemicu. Yang kedua ada control. Control di sini untuk biasa berhubungan dengan logika ya. Logika pemrograman itu ada di sini repeat untuk perulangan. Ya, saya tidak bahas di sini nanti. Ini hanya pengenalan bagian-bagian saja. Di sini juga ada forever untuk perulangan juga. Terus di sini ada yang namanya percabangan atau decision atau pengambilan keputusan, biasa dikenal dengan if then. Ini juga if else, if then else ya, dan yang lainnya. Terus di sini ada sensor ya. Sensor ini berfungsi untuk seperti apa ya? Jadi misalnya objek ini ketika misalnya sensornya ini touching at J. Nah, maksudnya apa nih? Ketika dia menyentuh garis pinggir, maka apa yang terjadi? Ya, seperti sensor misalnya sensor apa ya? Sensor suhu ya. Ketika dia menyentuh tangan kita, ya, tubuh kita, apa yang terjadi? Dia menunjukkan suhu tubuh. Nah, ini sama. Jadi ketika dia menyentuh garis tepi pinggir ini, apa yang terjadi? Nah, contohnya bisa kita lihat nih. Saya akan buat ya. Nah, kalau misalnya saya klik ini, dia akan berjalan ke depan 10 langkah. Dan ketika touching
Ketika dia menyentuh garis pinggir ini, dia akan membunyikan suara meow. Kita coba. Nah, oke kan? Nah, itu penjelasannya kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada, selain sensor ini, ada operator untuk melakukan operator aritmatika, tambah kurang, kali, bagi, ya. Terus kita bisa ambil angka random atau angka acak 1 sampai dengan 10, ataupun bebas 1 sampai berapa, 1000 pun bisa. Kita bisa menggunakan lebih dari, kurang dari, sama dengan, ya, seperti halnya gerbang logika. Jika lebih dari ini, apa yang terjadi, kurang dari ini, ya. Ini juga nih gerbang logika and or not, ya. Kita bisa menggunakan yang lainnya juga, ada banyak. Ini modulo, round, ya. Nanti akan dibahas di video-video berikutnya. Terus tentang variabel, ya. Variabel ini juga nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ya, apa itu variabel, ya. Oke, jadi ini blok sebelah sini, ini ada tab custom. Jadi custom ini untuk kita mengcustom, membuat objek kita. Nah, untuk mengedit objek, di sini ada soundnya juga. Nah, kita bisa buat soundnya, ya. Kebetulan ini sudah bawaan dari Scratch-nya. Oke, kita kembali ke code. Nah, di sebelah tengah ini adalah bagian untuk kita membuat tempat kita bekerja, menyusun blok-blok program ini. Seperti yang tadi udah ditunjukkan, ya. Nah, di bagian sini ada area dimana sebagai area panggung untuk objek-objek ini bisa bergerak, ya. Nah, jadi objeknya itu ditaruh di sini. Nah, di sini objeknya dikenal dengan nama sprite, ya. Dikenal dengan namanya sprite. Nah, kita bisa pakai sprite yang berbeda juga nih, tambahkan sprite nih. Ada sprite seperti ini, sprite bola, ya. Nah, ini dia, ya. Namanya sprite. Oke. Nah, di sini ada namanya backdrops. Jadi kita bisa pilih latar belakang juga. Misalnya latar belakangnya bisa pakai ini. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Di sini ada sprite-nya, ini kita bisa kasih nama, misalnya kucing. Ya. Nah, sekarang sprite-nya udah nama kucing nih. Udah enggak sprite satu lagi. Nah, di sini ada show untuk menampilkan dan meng-hide atau menyembunyikan objeknya. Di sini ada size untuk ukuran objeknya, misalnya ukuran objeknya berapa, 500. Besar sekali, ya. Saya tidak mau lah, saya mau 100 saja, normalnya 100. Setelah itu direction, ini arah, ya, arah yang akan kita buat untuk objek ini bergerak kemana, ya. Oke, terus ini ada X dan Y-nya. Jadi X-nya itu nanti ini posisinya ini ada pada X berapa dan Y berapa. Nah, di sini tidak spesifik saya jelasin, ya. Nanti ada video khususnya, ya. Oke, terus untuk yang ini untuk full screen. Jadi misalnya aplikasinya kita jalankan, kita bisa full screen, ya. Nah, ini model-model apa namanya, layoutnya saja. Nah, terus di sini ada bagian file untuk kita buat project baru di new, untuk load from your computer, untuk meload atau membuka kembali file program yang telah kita buat lalu kita simpan. Di sini untuk mengesave atau menyimpan file program yang sudah kita buat. Oke. Untuk tutorial, nah ini ada tutorialnya, ada bantuannya. Jika kita misalnya ingin membuat animasi nama, kita bisa klik, ya. Kita bisa lihat step by step gimana sih cara buat animasi nama. Nah, ini tutorial dasar saja. Oke. Nah, video kali ini tentang pengenalan Scratch-nya
cukup sampai di sini ya. Nanti di video berikutnya kita akan memulai dengan project-project sederhana ya, sambil kita menggunakan nih kode-kodenya ini ya, sambil kita pelajari apa sih kegunaannya nih ya. Oke, videonya sampai di sini saja. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika videonya bermanfaat. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain yang mau belajar tentang Scratch juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.